Di sini kita akan memperbaiki permasalahan kulkas yang berisik ya guys. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ingat ya guys, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe kalian mensupport channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya guys. Oke guys, selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, kembali lagi kepada saya di Buye Channel. Saya sangat bahagia bisa menyapa kalian kembali ya guys. Di sini pada kesempatan ini saya memiliki video tutorial bagaimana kita memperbaiki kulkas yang mengalami permasalahan berisik guys. Saya tidak terlepas sangat berterima kasih kepada kalian. Berkat support kalian sampai saat ini saya terus upload video hampir setiap harinya guys. Semoga dengan support kalian dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya, kalian tidak ketinggalan nih video terbaru dari Buye Channel ya guys. Ya. Baik guys, langsung saja nih kita masuk ke topiknya. Pada permasalahan kali ini guys, saya mengalami permasalahan di lapangan seputar kulkas 2 pintu LG yang mengalami permasalahan berisik ya guys. Berisik ini disebabkan karena adanya kemungkinan besar kotor atau lain sebagainya. Maka dalam video ini saya akan menunjukkan permasalahannya kiriman dari konsumennya guys. Kebetulan pas saya datang kadang dia tidak bersuara, tetapi saat saya tidak ada di tempat kadang dia mau menimbulkan suara ya guys. Makanya di sini konsumennya inisiatif dengan merekamnya. Oke, kita bisa lihat videonya pada video berikut ini guys. Jadi jelas ya guys, kalian bisa melihat video permasalahannya. Jadi tanpa mengulur waktu lagi di sini saya akan membuat video bagaimana cara kita memperbaiki dan menanganinya. Oke, langsung saja kita tonton videonya guys. Oke, check it video. Jadi guys, di sini kita mengalami permasalahan pada kulkas 2 pintu. Laporan pada konsumen mengalami permasalahan berisik ya, tapi di sini saya cek di bagian kedinginannya tidak ada masalah. Bagian atas beku dan bagian bawah dingin normal ya guys. Jadi di sini saya langsung cek di bagian belakang daerah kompresor. Dapat kalian lihat saya sudah membuka penutupnya. Di sini dapat kita amati sangat kotor ya guys bagian fan-nya. Jadi di sini jelas kemungkinan besar terjadinya berisik karena fan itu kesat akibat kotoran ini ya guys. Di sini pun kalian bisa lihat model kulkasnya. Di sini benar-benar kotor karena laporan dari konsumennya memang tidak pernah servis atau diperbaiki ya. Sini langsung aja saya cabut coknya guys untuk saya lakukan perbaikan ya. Di sini saya coba lepaskan kipasnya dan dapat kalian lihat di sini as kipasnya sangat kotor dan kesat ya. Jadi kemungkinan besar memang kipasnya ini yang menimbulkan berisik. Dan di sini kalian bisa lihat setelah saya lepaskan fan-nya, kondisi di belakang sangat jorok ya atau kotor ya guys. Jadi di sini langkahnya saya akan membuka terlebih dahulu dinamonya untuk saya membersihkan asnya dengan menggunakan oil atau juga minyak ya guys. Yang pastinya di sini saya akan membersihkan dinamonya supaya dia tidak kesat lagi, supaya tidak menimbulkan bunyi berisik seperti gemericik cicit gitu ya guys. Yang pastinya kita bersihkan sampai asnya itu benar-benar putarannya itu lancar guys. Dan di sini fan-nya dia terdapat pengunci ya. Oke, dapat kalian lihat penguncinya sudah terlepas sehingga kita bisa melepaskan baling-baling kipasnya. Dan di sini kalian bisa lihat besi putihnya mengandung banyak kotoran, kita bersihkan saja langsung. Oke, dapat kalian lihat. Saya pastikan di sini dengan membersihkannya membuka asnya ya, supaya benar-benar dia jamin kita bersihkannya benar-benar kotorannya sudah tidak melekat lagi. Di sini di dinamonya terdapat 2 baut pengunci. Kita akan buka kedua baut ini ya guys. Oke, bisa kalian lihat. Yang pastinya di sini kita mengerjakannya harus penuh dengan ketelitian ya guys. Ya, bisa kalian lihat di sini guys, fan-nya sudah mulai terlepas asnya. Oke, dapat kalian lihat sudah mulai terbuka.
Di sini saya akan bersihkan seluruh kotoran yang melekat pada dinamo ini ya, khususnya di bagian lahar untuk fan-nya guys. Saya berikan oil, yang pastinya minyak supaya dia tidak kesat ya guys. Di sini saya lihat memang mengandung banyak kotoran karena jarang dibersihkan di area belakangnya ya, sehingga kipasnya mengisap debu dan kotoran. Di sini saya minyakin asnya dan juga tuasnya supaya benar-benar dia tidak kesat guys. Bisa kalian lihat pada video ini ya guys. Dan di sini kalian bisa melihat ya guys, saya pastikan tidak ada lagi kesat. Di sini saya akan coba pasang kembali dinamo yang setelah saya bersihkan ini. Saya berikan oil berulang kali pada asnya dan juga pada laharnya ya. Oke, di sini coba saya pasang kembali supaya saya tes apakah sudah benar-benar tidak ada kesat. Saya tetap langsung memberikan oil ya, karena kalian bisa lihat juga di situ dengan oil ini dapat membuat kotorannya luntur ya. Jadi di sini saya benar-benar pastikan asnya tidak kesat lagi guys, karena apabila masih kesat akan menimbulkan suara berisik ya. Jadi sebenarnya perbaikannya bisa saja kalian tanpa membongkar fan-nya langsung memberikan oil, tapi banyak terjadi apabila tidak dibongkar rentan terjadi kembali berisik ya. Makanya di sini saya langsung lakukan pembongkaran saja supaya asnya benar-benar bersih dari debu dan kotoran yang melekat di laharnya guys. Jadi setelah saya pastikan semuanya aman, sudah bagus, saya pasang kembali dan saya kunci dengan menggunakan 2 baut seperti saya membuka sebelumnya guys. Oke, di sini saya pastikan pemasangannya pun benar-benar ketat dan juga bautnya tidak kendor ya guys. Dan di sini sudah saya rasakan sepertinya sudah bagus. Tapi saya berikan saja terus oil supaya benar-benar licin. Dan setelah saya berikan oil, saya putar secara arah jarum jam juga sudah normal ya, sudah lancar, tidak ada kesat. Dan di sini pun saya juga membersihkan bunga kipasnya karena di sini saya lihat sangat kotor. Karena tidak cukup hanya mengelapnya dengan kain, jadi sini saya cuci saja sampai dia benar-benar bersih ya guys. Jadi di sini permasalahannya kalau saya bilang sih memang karena kotoran yang melekat pada asnya, sehingga perputaran kipasnya menjadi sedikit kasar. Jadi hal tersebut bisa dengan mudah kita mengatasinya. Ya cukup hanya dengan menservisnya saja, membersihkannya sampai benar-benar kotorannya itu tidak ada ya guys. Di sini kalian bisa lihat saya sudah bersihkan bunga kipasnya secara menyeluruh. Oke, langsung saja saya pasang bunganya ya guys. Dan sebelum saya memasang bunga kipasnya ini, jadi di sini saya bersihkan supaya dia tidak basah, saya lap saja dengan kain kering. Dan setelah itu saya pasang di dinamonya guys. Dan dinamonya pun saya lap juga supaya tidak terlalu banyak minyak bekas dari kita berikan oil tadi ya. Ya di sini saya bersihkan juga kipasnya supaya terlihat lebih bagus. Dan saya pasang. Memasangnya cukup mudah, tinggal dimasukkan saja dan dapat kalian lihat putarannya sudah benar-benar tidak ada kesat ya, sudah sangat lancar. Dan setelah itu kita bisa pasang kembali penjepit bunga kipasnya ini guys. Dan memasangnya pun cukup mudah, tinggal kita paskan saja posisinya. Dan setelah itu kita lakukan penekanan ya, supaya dia masuk ke dalam sehingga bunga kipasnya tidak bergerak dan terkunci guys.
Menekannya pun cukup dengan obeng saja. Ya, sudah masuk. Dan di sini kita akan pasang kembali kipasnya guys. Dan sebelum itu saya juga membersihkan area belakang ya, terlebih daerah kondensornya, karena apabila tidak kita bersihkan, nanti setelah kita pasang kembali fan-nya, debu akan terisap kembali sehingga mengakibatkan fan-nya kembali rusak guys, kembali menimbulkan suara berisik. Di sini jadinya saya pastikan membersihkan bagian belakangnya secara menyeluruh, baik dari kompresor, kondensor, dan juga besi-besi penampung yang ada di belakang saya bersihkan seluruhnya. Jadinya yang pastinya di sini saya pastikan benar-benar kulkas ini bersih dan juga bisa menjadi bagus ya guys. Karena apabila dia dalam keadaan kotor, kerja kita sama saja sia-sia guys. Kotoran kembali akan terisap oleh fan-nya. Jadi di sini kita pelan-pelan saja perbaikannya, jangan usah buru-buru. Yang pastinya kita servis saja kulkas ini, kita bersihkan. Dapat kalian lihat semuanya saya bersihkan, baik dari segi daerah kompresor dan juga kondensornya guys. Dan dimana pemakaian kulkas sudah dipakai konsumen kisaran sudah 8 tahunan. Jadi semenjak beli konsumen sudah bilang tidak pernah diservis, sehingga debu dan kotoran yang ada di belakang cukup tebal ya, atau cukup banyak. Jadi di sini langkahnya kita servis saja. Berbeda dengan AC ya guys. Kalau AC dia kita ada servis rutin per 4 bulan sekali untuk melakukan pencucian, tapi kalau kulkas tidak ada ya. Kulkas hanya perbaikan saja apabila terjadi trouble atau permasalahan guys. Jadi di sini baik dari segi kolong-kolongnya pun saya bersihkan agar kotorannya tidak ada lagi di dalam guys. Nggak bagus, saya mau mesin dulu ya. Nanti kita bersihkan lagi. Banyak hal kotoran. Dan di sini kalian bisa melihat ya kotorannya begitu banyak guys. Wih, banyak sekali ya guys. Di sini kalian bisa lihat sudah lumayan bersih ya daripada sebelumnya tadi kotor sekali. Tapi di sini pun saya pastikan juga saya bersihkan sudut-sudut covernya agar kotoran ini tidak lagi kembali melekat di dinamonya ya guys. Setidaknya kita usahakan semaksimal mungkin bagaimana kulkas ini kembali bersih guys. Dan setelah semua saya pastikan bersih dan aman, sudah bagus, saya pasang kembali motor fan-nya. Ingat pemasangannya hati-hati ya guys. Jangan memaksa apabila dia keras untuk masuk karena bisa mengakibatkan bunga kipasnya bisa patah.
cari posisi yang enak bagaimana dia bisa masuk ya guys. Jadi di sini saya memasukkannya secara perlahan, saya cari di mana ruang dia bisa masuk dengan benar ya atau tidak nyangkut. Jadi di sini saya coba berbagai posisi. Oke, dapat kalian lihat secara perlahan. Apabila tidak tepat, coba dilepaskan lagi. Kita atur bagaimana supaya fan-nya ini masuk dengan sempurna ya. Oke, dapat kalian lihat motor fan-nya sudah bisa dapat masuk. Ya, tinggal kita tepatkan saja di dudukan fan-nya ya. Setelah itu kita pasang kembali pengunci baut dinamonya guys. Oke, bisa kalian lihat fan-nya sudah terduduk ya. Sudah masuk, sudah bagus, fan-nya tidak patah. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menempatkannya di dudukannya. Bisa kalian lihat, kita atur posisinya sudah pas. Langsung kita sorong saja ke bawah ya. Oke, dapat kalian lihat sudah masuk. Tinggal kita pasang saja konektor kabel listriknya. Posisinya ada di atas. Ya, tinggal colokkan aja sudah masuk dan fan-nya tidak sangkut ya. Sudah mantap. Dan di sini saya langsung saja memasang pengunci dudukan dinamonya. Dapat kalian lihat di sini penguncinya cukup keras ya. Tapi pastikan lakukan dengan pelan saja. Ya, di sini sudah bagus. Dudukannya sudah tepat dan penguncinya pun sudah terpasang dengan baik. Jadi kita pasang juga baut yang sebelumnya kita lepas ya. Di situ kalian bisa lihat ini dia pengunci baut dinamonya. Setelah semuanya sudah kita pastikan sudah bagus pemasangannya, kita cokkan saja kulkasnya atau kita hubungkan ke listrik untuk kita lakukan pengetesan ya guys. Jadi di sini kita tunggu, dapat kalian lihat putaran kipasnya sudah sangat bagus dan sudah sangat lancar guys. Dan di sini saya sudah tidak mendengar lagi suara kasar atau suara desisan seperti kesat. Di sini sudah bagus karena fan-nya sudah bersih dan sudah mantap ya guys. Dan setelah saya pastikan sudah bagus, di sini saya kembali memasang penutup pada bagian belakang box kulkas ini atau penutup kompresornya. Untuk saya lakukan pengetesan dengan jangka waktu yang cukup lama ya guys, untuk mengetes apakah dinginnya pun sudah kembali normal. Jadi setelah saya rasakan sih sudah tidak ada lagi berisik atau suara kasar ya. Oke, di sini saya pasang kembali baut-baut skrup penutup box kompresornya ini. Jadi apabila kalian mengalami permasalahan yang sama, mungkin bisa melakukan perbaikannya sama seperti video ini. Karena kerusakan ini umum terjadi di lapangan ya guys. Di sini kan bisa lihat begitu banyak kotoran, itulah dia yang menyebabkan fan-nya menjadi rusak, menjadi kasar. Di sini saya bersihkan juga saluran sirkulasi pembuangan panasnya. Dan setelah saya cek, kulkas sudah normal, sudah dingin. Bagian atas sudah dingin dan juga bagian bawahnya sudah dingin ya guys. Mungkin itu saja guys, semoga video ini bermanfaat apabila kalian mengalami permasalahan kulkas kalian berisik ya guys. Jadi jelas ya guys, pada video tersebut kalian bisa lihat nih permasalahan kulkas yang mengalami permasalahan berisik guys. Hal tersebut sering terjadi karena adanya faktor kotor ya guys. Jadi di sini perbaikannya cukup mudah, kalian hanya tinggal membersihkannya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Oke guys, see you in the next time video. Sampai jumpa.